Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Wah, kelas 7B masih pada semangat ya. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya di sini Bu Guru ingin mengabsen kalian dulu ya satu-satu. Ada Fafa Reza, Hadir. Aris Maulana, Hadir. Intan Nur Aini Putri, Hadir. Ulfa Indriana, Hadir. Nanda Eka Safitri, Hadir. Nur Aini Putri Rahayu. Hadir. Berarti hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang khalifah. Masih ada yang ingat kemarin kita mau pelajari apa aja? Benar, yang pertama pengertian khalifah, kemudian latar belakang khalifah, kemudian benar sekali biografi para khalifah. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau pelajari apa? Benar sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang prestasi-prestasi para khulafa ar-rasyidin. Udah siap? Ya, sudah ya. Di sini Ibu Guru akan bercerita tentang para khalifah yang zaman dulu memimpin umat Islam. Yang pertama di sini ada siapa khalifah pertama? Benar sekali, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bu, sebelumnya kenapa sih kita harus mempelajari prestasi-prestasi para khalifah? Anak-anak, berbicara tentang prestasi tentu tidak akan lepas dari yang namanya perjuangan. Oleh karenanya, dengan kita bisa mempelajari prestasi-prestasi para khalifah zaman dahulu, kita bisa mempelajari bagaimana perjuangan para khalifah zaman dahulu dalam memimpin umat Islam. Seperti itu ya. Nah, di sini prestasi yang pertama yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Di slide anak-anak bisa lihat. Nah, di sini Ibu akan memberikan rumus asik untuk kalian dalam menghafal prestasi Abu Bakar As-Siddiq saat dia menjadi khalifah, sehingga kalian akan lebih mudah dalam menghafalkannya. Nah, rumus asiknya apa itu? Yaitu ada rumus asik Kang Alwi. Nah, di sini ada kata pertama yaitu Kang. Kang artinya yaitu menumpas para pembangkang. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saat itu wilayah Hijaz dan Najd muncullah orang-orang yang membangkang dari Islam atau orang-orang yang keluar dari Islam. Mereka itu menganggap bahwa ajaran Islam sudah selesai atau sudah tidak berlaku lagi saat Rasulullah itu wafat. Kemudian selain muncul orang-orang yang keluar dari Islam, ada juga orang-orang yang enggan membayar zakat, akan tetapi mereka masih Islam, namun mereka itu hanya enggan membayar zakat. Mereka itu enggan membayar zakat karena mereka itu beranggapan bahwa zakat itu diberlakukannya itu hanya pada masa Rasulullah. Oleh karenanya pada masa khalifah atau pada masa Rasulullah sudah wafat, hukum zakat itu tidak berlaku lagi. Nah, oleh karenanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin orang-orang untuk melawan orang-orang yang keluar dari Islam tadi, orang-orang yang membayar zakat tadi, seperti itu. Nah, selain ada orang-orang yang
keluar dari Islam, ada orang-orang yang enggan membayar zakat. Selain itu juga ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu nabi. Padahal sebenarnya dia itu bukan nabi, namun dia itu mengaku bahwa dirinya nabi, sehingga disebut nabi palsu. Seperti itu. Nah, nabi palsu ini yang bermunculan ada yang pertama Musailamah al-Kadzab, kemudian ada Tulaiha bin Khuwailid. Nah, setelah muncul nabi-nabi palsu ini, akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyerang para nabi-nabi palsu tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid itu pun menyerang Musailamah al-Kadzab sehingga terjadilah perang yang namanya Perang Yamamah. Kemudian Khalid bin Walid pun juga memimpin pasukan untuk menyerang Tulaiha bin Khuwailid. Akhirnya nabi-nabi palsu pun bisa ditumpas gitu. Kemudian kita lanjut ke prestasi yang selanjutnya, yaitu ada rumus yang kedua, ada kata al, yaitu al itu Al-Quran. Nah, prestasi yang kedua dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu mengumpulkan Al-Quran. Anak-anak, tadi kan awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang enggan membayar zakat, orang-orang yang mengaku dirinya nabi palsu. Oleh karenanya, banyak sekali pasukan yang gugur. Nah, pada pasukan yang gugur ini, banyak sekali juga para penghafal Al-Quran yang ikut gugur. Karena tadi mereka melawan orang-orang itu. Oleh karenanya, pada saat itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nggak setuju. Karena apa? Karena dulu pada masa Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun, Umar memberikan penjelasan bahwa apabila Al-Quran tidak dikumpulkan, ditakutkan bahwa Al-Quran akan hilang di muka bumi. Mendengar penjelasan dari Umar tersebut, akhirnya Abu Bakar pun setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran ini. Kemudian Zaid bin Sabit ini pun menerima perintah dari Khalifah. Akhirnya dia pun mengumpulkan Al-Quran, baik itu dari pelepah kurma, batu, ataupun dari para sahabat yang sudah hafal Al-Quran. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kita lanjut ke prestasi Abu Bakar yang selanjutnya. Tadi rumus asiknya apa anak-anak? Kang, Al, Wi. Tadi kita udah belajar kata Kang, kemudian selanjutnya ada Al, dan yang terakhir sekarang Wi. Nah, Wi di sini yaitu wilayah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar memperluas wilayah Islam untuk mendakwakan agama Islam. Nah, akhirnya Islam pun bisa mengalahkan pasukan Persia dan Romawi. Pada masa Khalifah Abu Bakar, waktu terjadi penyerangan di Suriah oleh pasukan Romawi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun meminta Usamah bin Zaid bin Haritsah untuk melawan pasukan Romawi di Suriah. Sebenarnya pasukan Usamah ini sudah dipersiapkan saat Rasulullah masih hidup, akan tetapi belum bisa dilaksanakan hingga akhirnya tertunda saat Rasulullah wafat. Namun, pasukan Usamah bin Zaid bin Haritsah ini bisa diteruskan kembali untuk mengalahkan pasukan Romawi yang menguasai Suriah. Akhirnya, dikirimlah pasukan Usamah bin Zaid bin Haritsah ini untuk melawan pasukan Romawi, anak-anak. Nah, kemudian menurut kalian yang menang siapa? Pasukan Usamah atau pasukan Romawi? Yang menang dalam pertempuran ini yaitu pasukan Usamah bin Zaid bin Haritsah.
Akhirnya Islam pun menang, bisa menguasai Suriah. Nah, untuk wilayah Persia sendiri, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk membantu Al-Musanna dalam menguasai wilayah Persia. Akhirnya pun Khalid bin Walid bersama Al-Musanna bisa menguasai beberapa wilayah Persia. Nah, tadi kan Romawi kalah saat perang melawan pasukan Usama bin Zaid bin Harithah di Suriah. Kemudian Romawi ternyata melakukan penyerangan kembali di Suriah. Nah, melihat hal ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun mengutus Khalid bin Walid untuk pergi ke Syam dan meninggalkan Persia, membantu Abu Ubaidah untuk melawan pasukan Romawi. Nah, di sini Khalid bin Walid tidak menjadi panglima perang, akan tetapi menjadi anak buah dari Abu Ubaidah. Karena yang menjadi panglima di sini Abu Ubaidah. Nah, padahal setiap pertempuran Khalid bin Walid itu selalu menjadi panglima. Namun kenapa Bu pada saat membantu Abu Ubaidah, Khalid bin Walid menjadi anak buahnya, bukan menjadi panglima? Alasannya karena pada saat itu umat muslim beranggapan bahwa kemenangan Islam itu karena dipimpin Khalid bin Walid, bukan karena atas izin Allah. Akhirnya atas usul Umar, dia meminta Abu Bakar untuk mengirim Khalid bin Walid membantu Abu Ubaidah, tetapi bukan menjadi panglima, namun menjadi anak buahnya. Nah, apakah Khalid bin Walid menolak? Bu, tidak. Khalid bin Walid pun akhirnya menerima perintah dari khalifah tersebut. Kemudian Khalid bin Walid pun membantu Abu Ubaidah dalam melawan pasukan Romawi di Syam. Kemudian Khalid bin Walid ini pun dan Abu Ubaidah bisa mengalahkan pasukan Romawi kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke khalifah yang selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terpilih itu karena wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat dia sakit sebelum dia meninggal. Akhirnya pun terpilihlah Umar menjadi khalifah yang kedua. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang prestasi apa saja pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada rumus asiknya nggak, Bu? Tentu ada. Nah, rumus asiknya yaitu wilayah admin kawan. Yang pertama yaitu kata wilayah. Pada masa Umar disebut dengan masa Wusutat Islamiyah, karena pada saat itu wilayah Islam merambah luas hingga penjuru dunia. Islam bisa menguasai Suriah, Mesir, Persia, bahkan Romawi yang saat itu sangat susah ditaklukkan. Namun, di bawah pimpinan Amr bin As, akhirnya pun kota Romawi ini bisa ditaklukkan. Alasannya kenapa, Bu? Susah ditaklukkan. Ibu kota dari kota Romawi itu yaitu Alexandria. Nah, kota Alexandria ini dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat dan sangat tinggi yang bernama Benteng Babilonia. Nah, benteng ini pun juga dikelilingi oleh Sungai Nil. Kemudian selain itu juga, jumlah pasukan Romawi dan pasukan Muslim itu tidak sebanding. Pasukan Romawi ratusan ribu, sedangkan pasukan Muslim hanya ribuan. Selain itu, persenjataan dari pasukan Romawi ini sangat canggih, berbeda jauh dengan pasukan Muslim. Namun, meskipun banyak rintangan, pasukan Amr bin As pun akhirnya bisa menguasai kota Alexandria ini. Karena mereka memiliki tekad kuat untuk menguasai kota Alexandria ini. Nah, kemudian kita lanjut ke prestasi yang selanjutnya dari Khalifah Umar, yaitu tadi ada kata wilayah, selanjutnya ada tadi rumus asiknya wilayah admin. Nah, Khalifah Umar bin Khattab saat dia memimpin, Khalifah mengatur administrasi dan keuangan. Akhirnya dibuatlah bangunan yang bernama Baitul Mal yang dirancang oleh orang Persia
yang bernama Rusbi. Bangunan ini terletak menempel dengan masjid dan sangat cocok untuk urusan keuangan seperti menggaji pejabat, untuk memberikan keuangan atau memberikan santunan kepada umat Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prestasi khalifah yang selanjutnya, yaitu tadi ada rumus asiknya, wilayah, admin, kemudian K. Kata K di sini yaitu kalender. Nah, pada masa Khalifah Umar dibuatlah kalender Hijriah, yang dimana kalender itu merupakan kalender Islam yang dimulai saat Nabi hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kita kemudian lanjut ke prestasi Umar bin Khattab yang terakhir. Tadi rumus asiknya yaitu wilayah, admin, K, wan. Nah, wan di sini yaitu namanya dewan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dibentuklah Dewan Pemilihan Khalifah. Karena pada saat itu usia Khalifah Umar yang semakin tua, nah tujuan Khalifah membentuk dewan ini adalah untuk membentuk Khalifah yang selanjutnya, yaitu ada calon 6 Khalifah yang diajukan, yaitu ada Ali, ada Utsman, Zubair, Tolha, kemudian ada Abdurrahman dan Sa'ad. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu Guru tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau kurang paham? Silakan. Bila tidak ada, Ibu Guru anggap paham ya. Baik, di sini Ibu Guru akan memberikan kalian kertas. Ya. Untuk apa Bu kertasnya? Nah, kertas ini digunakan untuk kalian menulis pertanyaan. Nah, kalian akan menulis pertanyaan cukup satu aja, jangan banyak-banyak, karena kertasnya juga nggak cukup anak-anak. Cuman segini, kalian jadi nulisnya satu aja ya. Dari materi yang kita pelajari hari ini, ataupun materi Khalifah yang sempat kita pelajari singkat pada minggu kemarin. Kalian bisa menuliskan pertanyaan dari penjelasan Ibu Guru tadi, atau dari slide yang Ibu tampilkan, atau di buku LKS kalian. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan satu-satu ya, jadi nggak ada yang double. Gitu. Sampai di sini paham? Baik, di sini akan Bu Guru berikan satu-satu, silakan ambil. Nah, Bu Guru akan memberikan waktu kalian 5 menit untuk kalian menuliskan pertanyaan kalian. Silakan, kalian boleh menuliskan pertanyaan kalian dimulai dari sekarang. Baik, apakah sudah? Atau ada yang belum? Nggak usah lama-lama ya, penting tulisannya rapi dan bisa dibacakan, jangan malah gambar nanti ya. Pertanyaannya nggak usah sulit-sulit banget, nanti kasihan teman kalian yang akan menjawab. Soalnya nanti kertas itu akan Ibu Guru bagikan lagi kepada kalian. Baik, sudah ya? Nah, bila sudah, silakan kalian lipat kertas yang Ibu Guru berikan tadi. Silakan kalian lipat kecil-kecil. Sudah semua? Baik. Nah, dari kertas ini yang kalian sudah tulis pertanyaannya, Ibu Guru akan acak. Di sini Ibu Guru nggak tahu siapa saja ya. Nah, kalian silakan mengambil lagi kertas ini. Ambilnya satu-satu ya. Nah, kemudian bila kalian sudah mendapatkan kertasnya, atau ada yang belum? Ada yang belum kebagian? Berarti udah semua ya.
Nah, dari kertas itu kan ada pertanyaan. Silakan kalian menjawab ke depan, pertanyaan yang ada di kertas itu. Nah, untuk boleh baca nggak, Bu? Boleh. Akan tetapi nilainya akan tambah kalau kalian tidak membaca. Jadi, silakan kalian pilih mau membaca atau tidak. Di sini Bu Guru akan memberikan waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban. Baik, sudah 5 menit. Bagi yang sudah menemukan jawaban atau ingin maju, silakan angkat tangan. Baik, Intan, yang angkat tangan duluan, silakan. Ingin membaca atau tidak? Oh, bila tidak, silakan maju. Pertanyaannya apa? Silakan dibacakan. Nama-nama nabi palsu. Silakan, siapa saja, Intan? Benar sekali. Nama-nama nabi palsu yaitu ada Musailamah Al-Kadzab dan ada Tulaiha bin Khuwailid. Nah, tepuk tangan untuk Intan. Nah, silakan Intan mundur. Kemudian siapa lagi yang ingin maju? Oh, Nuraini, silakan. Mau baca atau tidak? Tidak ya. Silakan. Apa pertanyaannya? Silakan dibacakan. Usaha Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi ada apa aja? Benar sekali, yaitu menumpas para pembangkang, mengumpulkan Al-Quran, dan memperluas wilayah. Tepuk tangan untuk Nuraini. Nah, Nuraini silakan mundur kembali ke tempat. Dari jawaban-jawaban kalian, Ibu Guru anggap kalian sudah paham dengan materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini ya. Pada intinya, perjuangan khalifah-khalifah terdahulu dalam menegakkan ajaran Islam dalam memimpin umat tidaklah mudah. Meskipun banyak sekali rintangan, akan tetapi tidak akan membuat para khalifah tersebut menyerah. Namun dengan rintangan itulah khalifah-khalifah tersebut mempunyai banyak prestasi yang luar biasa ketika memimpin. Seperti itu ya anak-anak. Baik, di sini silakan kalian mengerjakan tugas halaman 25. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian minggu depan dikumpulkan, nanti akan Ibu koreksi. Nah, selanjutnya mungkin cukup sekian dari Ibu Guru. Apabila ada salah kata dan kurangnya Ibu Guru, mohon maaf. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, apalagi malas-malasan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.